Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Kartini, STMSI. Saya adalah dosen program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, di mana Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang adalah lembaga pendidikan vokasi di bawah Kementerian Perhubungan. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam pengusulan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK PT bidang pengajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu di Prodi MTPD, yaitu mata kuliah Manajemen Operasi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang diberikan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Manajemen Operasi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, di mana taruna diharapkan mampu menyelenggarakan operasional pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan menggunakan teknologi informasi dengan integritas profesional, inovatif, dan fokus pada pelayanan prima. Mampu melakukan pengawasan terhadap keselamatan transportasi SDP dengan kinerja bermutu dan terukur, memiliki sikap etos kerja yang berintegritas, profesional, inovatif, dan fokus pada pelayanan prima. Memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memulai, mengelola, dan membangun usaha yang berhubungan dengan operasional dan layanan pelabuhan untuk menciptakan inovasi dalam bisnis pelabuhan dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Mampu menghitung tarif jasa kepelabuhanan dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan menggunakan teknologi informasi secara tepat dan akurat dengan integritas profesional, inovatif, dan fokus pada pelayanan prima. Mampu melakukan penilaian kinerja operasional pelabuhan dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dan menyusun laporan produksi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan secara akurat dan sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan dengan menerapkan nilai, norma, dan etika akademik. Manajemen operasional pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut, yaitu pertama, mahasiswa memahami pelaksanaan dan pengendalian operasional pelabuhan yang mencakup pelayanan kapal, barang, kendaraan, dan penumpang, tata kelola fasilitas dan peralatan pelabuhan, sistem informasi digital pelabuhan, serta pengukuran kinerja operasional pelabuhan. Pada mata kuliah Manajemen Operasi Pelabuhan Sungai dan Danau serta Penyeberangan disampaikan dalam 16 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama sampai dengan ke-7, penyampaian materi, pertemuan ke-8, ujian tengah semester, pertemuan ke-9 sampai 14, penyampaian materi, pertemuan ke-15, kunjungan lapangan ke pelabuhan penyeberangan, pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Dalam penyampaian selama 1 semester, materi yang saya bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengantar manajemen, kedua, klasifikasi pelabuhan, ketiga, sistem informasi dan digitalisasi pelabuhan, keempat, pengelolaan pelabuhan, kelima, perencanaan operasional pelabuhan,
Keenam, manajemen operasi pelabuhan. Ketujuh, pelayanan muatan peti kemas. Kedelapan, organisasi dan tata laksana pelabuhan. Kesembilan, tarif jasa pelabuhan. 10, pengguna jasa fasilitas pokok pelabuhan. Materi yang saya sampaikan selama perkuliahan berlangsung menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery menggunakan metode ceramah. Saya sampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima baik oleh taruna. Materi yang saya sampaikan mengacu pada pencapaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Kemudian untuk interaction merupakan suatu proses interaksi antara taruna dan dosen dalam perkuliahan di mana dilakukan diskusi, presentasi sehingga taruna akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif. Selanjutnya untuk aspek asesmen yang merupakan aspek penilaian untuk mengukur kemampuan taruna, saya menggunakan pedoman akademik Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, yaitu dengan bobot tugas 10%, ujian tengah semester 30%, praktikum 10%, dan ujian akhir semester 50%. Demikianlah penjelasan proses pembelajaran mata kuliah manajemen operasional pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang saya lakukan selama 1 semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran proses yang saya lakukan di kelas, baik teori maupun praktek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu lalu kita masuk ke pertemuan sekarang ke 7 ya. Ya, minggu lalu kita bahas tentang pelayanan kapal. Hari ini kita bahas tentang pelayanan penumpang. Apa bedanya pelayanan kapal sama penumpang? Ada yang tahu nggak? Kapal ada berapa standar pelayanannya? Kalau untuk kapal? Untuk kapal? Oh iya, 5. Aduh, baru kemarin kita belajar. Ada 5. Kalau untuk penumpang itu ada 6. Ada tambahan 1 ya. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pelayanan penumpang ya, sesuai RPS ya. Nah, ini penilaian pelayanan pelabuhan. Kalau penilaian pelayanan kapal itu ada 5 kriteria atau aspek yang harus dipenuhi. Kalau untuk penilaian pelayanan pelabuhan ada berapa? Ada 3. Ada 3 dari mana 3-nya? Ada 6. Tapi sebelum kita masuk ke aspek pelayanannya, kita harus tahu dulu nih. Jangan sebut 3, jangan sebut 5, jangan sebut 6. Tapi kita harus tahu dulu dasar hukum dari penilaian tersebut. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ini. Undang-undang ini merupakan undang-undang nenek moyang lah yang dibilangnya. Jadi semua aspek untuk keselamatan transportasi, khususnya pelayaran, kita pakai dasar hukum yang pertama Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Kemudian ada PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan perairan dan PP Nomor 22 ya Tahun 2011 tentang perubahan atas PP 20. Kemudian ada PM 29 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan. Nah, sudah ada PM-nya, kemudian muncul per dirjennya, yaitu KP 5062 tentang pedoman
penilaian terhadap penerapan standar pelayanan pelabuhan penyeberangan. Nah, jadi setelah aturannya terbit, muncullah apa ini? Petunjuk teknis. Bagaimana sih kita menilai pelayanan pelabuhan? Apa saja aspek yang kita nilai? Nah, itu pedoman teknisnya ada di sini. Ada tolak ukurnya, ada indikatornya, ya. Jadi kalau kita mau menilai sebuah pelabuhan itu sudah memenuhi standar minimal belum, kita berpegang teguh pada ini, pada Perdirjen KP 5062 ya. Jadi jangan yang lain, harus standarnya ini. Kalau sudah memenuhi standar minimal, berarti sudah masuk kategori pelayanannya baik. Kemudian ruang lingkup SPM pelabuhan penyeberangan itu ada berapa? Apa saja? Pertama tadi yang kemarin kita kapal, yang sekarang terus yang ketiga kendaraan. Jadi untuk ruang lingkup SPM ya pelabuhan itu ada 3. Pertama kapal, kedua penumpang, dan ketiga kendaraan. Apa saja yang di nilai aspeknya dalam SPM penumpang? Ini yang kemarin kita belajar ya untuk kapal ya. Rambu-rambu, fasilitas sandar, fasilitas tempat labuh, fasilitas mendukung alur, dan lampu. Nah, yang kita pelajarin sekarang terminal penumpang, ruang tunggu, dan gangway. Kita ambil ini. Kira-kira ada nggak aspek atau indikator atau tolak ukur yang sama dari ketiga tempat ini? Yang nilai indikatornya sama. Apa sih yang harus dilengkapi di terminal penumpang, ruang tunggu, gangway yang sama? Tahu nggak? Keamanan. Keamanan. Terus apa lagi? Aspek apa lagi? Hah? Kenyamanan. Apa lagi? Kesetaraan. Ya, coba kita lihat aspek yang harus dipenuhi apa saja. Di sini bisa kita lihat keselamatan. Apa yang harus dipenuhi? Tolak ukurnya APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, nomor telepon darurat ya, pemadam kebakaran. Kemudian keamanan, CCTV, petugas berseragam. Petugas berseragam itu yang seperti apa? Security. Ya, yang kompetensi, yang mempunyai kompeten di bidangnya. Jangan sampai mentang-mentang Bu ada aturannya di sini keamanan kan petugas seragam. Kita bisa minta bantuan yang pakai seragam-seragam. Nggak bisa ya, tapi harus mempunyai kompetensi pendukung untuk pengamanan. Jangan sampai kalian ketemu petugas yang berseragam ternyata itu agen kapal atau operator kapal, kalian minta pengamanan, salah ya. Kemudian ada kenyamanan, lajur kedatangan, lajur keberangkatan, kemudian toilet, musola, kantin, lampu penerangan. Nah, kenapa lajur kedatangan, lajur keberangkatan termasuk dalam kenyamanan? Ya, benar. Jadi kalau tidak diatur, lajur kedatangan, lajur keberangkatan terjadi crossing. Crossing yang mengakibatkan kemacetan. Ya, dimana kalau sudah macet, sudah terjadi himpit-himpitan, kita merasa tidak nyaman. Gampang juga tersulut emosi ya. Kemudian ada lagi kemudahan dan keterjangkauan. Yang pertama, informasi pelayanan. Informasi pelayanan ini mencakup denah, informasi keberangkatan, kedatangan, dan gangguan kapal. Kemudian informasi angkutan lanjutan, pelayanan bagasi, dan parkir. Informasi angkutan lanjutan ini seperti apa? Apa? Informasi apa? Iya, jadi misalnya kita ambil contoh informasi angkutan lanjutan di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Apa sih angkutan lanjutannya setelah kita turun dari kapal di Tanjung Api-Api? Ternyata di situ ada Damri ya untuk lanjutannya.
Kemudian ada kehandalan, keteraturan. Di sini ada pelayanan loket, pelayanan waktu antrian di loket. Kenapa ini masuk aspek penilaian? Karena semakin cepat pelayanan, semakin bagus. Iya, karena semakin cepat pelayanannya, maka semakin apa? Bagus penilaian terhadap pelabuhan tersebut ya. Jadi dia sudah dikategorikan SDM-nya sudah mumpuni ya. Kemudian ada kesetaraan fasilitas disabilitas. Disabilitas itu apa? Hah? Apa? Penumpang berkebutuhan khusus. Apa sih contohnya? Terus? Terus apa lagi? Pengguna kursi roda. Kalau ibu menyusui itu apa? Lansia. Jadi termasuk itu disabilitas. Kebutuhan khusus. Jadi bisa dibedakan ya antara disabilitas sama kebutuhan khusus. Jadi kategorinya orang disabilitas belum tentu dia berkebutuhan khusus ya. Jadi harus dipahami, harus dibedakan yang mana kategori disabilitas, yang mana berkebutuhan khusus. Lanjut ya. Ini yang tadi saya bilang ada kesamaan aspek dalam penilaian pelayanan penumpang di pelabuhan ya. Di sini ternyata ada sisi keamanan ya, CCTV ya. Ini masukkan aspek keamanan di antara ketiga kategori ini, ruang tunggu, gangway sama terminal penumpang. Kemudian ada apa lagi? Penerangan, lampu penerangan. Ini berarti wajib ya, harus dipenuhi ya. Antara terminal penumpang, ruang tunggu, kemudian gangway. Ini sama standarnya untuk penerangan 200 sampai 300 luxury meter. Jadi ada poin yang sama. Yang membedakan kalau untuk di terminal penumpang ada toilet ya. Kemudian apar termasuk tadi apa? Iya, alat pemadam. Aspeknya keselamatan. Saya tahu alat pemadam. Aspeknya keselamatan ya. Jadi ada, kalau untuk aspek keselamatan ada di terminal penumpang sama ruang tunggu. Kemudian untuk ruang tunggu ada ruang check-in. Kemudian ada pengatur suhu ruangan ini 20 derajat Celcius ya. Kurang dari. Kemudian informasi audio 20 desibel ya untuk standar pelayanan minimumnya ya. Kemudian di sini kalau untuk gangway adanya yang tadi jalur disabilitas. Terus ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tadi kan sudah kita lihat ya paparannya terkait SPM. Nah, kalau juknisnya sendiri seperti apa di aturan? Ini bisa kita lihat. Jadi untuk juknis yang saya bilang tadi harus dipenuhi oleh sebuah pelabuhan, yaitu Perdirjan KP 5062. Pertama ada jenis pelayanan. Tadi yang sudah kita pilih-pilih ya. Ada fasilitas keselamatan, uraiannya apa di sini? Merupakan peralatan penyelamatan darurat dan dalam bahaya kebakaran, kecelakaan atau bencana. Nah, di sini keadaan darurat, bahaya kebakaran disiapkan apa? Tolak ukurnya APAR ya. Jadi untuk uraian ini ada tolak ukurnya berupa APAR. Nah, indikatornya seperti apa? Ada kondisinya, kemudian ada ketersediaannya, ada penempatannya. Nah, kondisinya seperti apa? Yang dimaksud kondisi ini seperti apa? Baik itu seperti apa baiknya? Tidak kadaluarsa, bisa digunakan ya.
Iya, kemudian ketersediaan ya, ada, tidak, ada. Kemudian penempatannya ya, harus sesuai, harus mudah dijangkau. Ya, ini lanjut. Kemudian ada di sini masuk jenis pelayanan kantin. Uraiannya tersedianya kantin, indikatornya ketersediaan dan kondisi. Tapi untuk kantin, dia tolak ukurnya tidak ada menyebutkan besaran luasan ya. Ingat, tidak ada besaran luasan, tapi tersedia sesuai kapasitas terminal. Jadi mau besar, kecil, pelabuhan nanti disesuaikan untuk kapasitas kantinnya sendiri. Kemudian ada kondisinya. Ini yang ada tolak ukurnya yaitu kebersihan 100%. Jadi untuk memenuhi standar minimal atau minimum itu kebersihan sudah 100%. Apalagi maksimum kan, berarti kan bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kebersihannya. Kemudian ada lampu penerangan, lampu untuk menerangi area terminal. Sama indikatornya ketersediaan sama kondisi. Nah, ketersediaannya seperti apa? Tidak disebutkan tolak ukurnya. Ya, kalau untuk penerangan tidak disebutkan tolak ukurnya ketersediaannya berapa. Misalnya satu ruangan ini kan ada 6 lampu tuh. Nah, itu nggak ada ketentuan, harus 6. Satu ruangan ukuran sekian, luas sekian, panjang sekian, harus 6. Ada titik 6 titik lampu itu nggak dijelaskan, tapi dia menyesuaikan ya dengan kapasitas terminal. Tapi dia ada tolak ukur di sini, intensitas cahayanya harus terpenuhi 200 sampai 300 luxury meter dan kondisinya bersih ya, tidak berbau di sini yang berasal dari kantin. Jadi ini ada tolak ukurnya. Kalau untuk ketersediaan titik lampunya itu nggak ada tolak ukur yang pasti, dia menyesuaikan dengan area atau luasan ruangan ya. Yang penting dia masuk di intensitas cahayanya 200 sampai 300 ya. Kemudian ada kemudahan tadi ya dan keterjangkauan. Nah, di sini ada jenis pelayanannya, informasi pelayanan. Informasi pelayanan seperti apa? Ada yang dalam bentuk penggunaan yang terbaca, kemudian ada yang terdengar. Yang terbaca seperti apa? Papan informasi pelayanan pelabuhan. Papan informasi itu apa contohnya? Denah, jadwal keberangkatan, kedatangan kapal, benar. Pelayanan penumpang. Kita bahas untuk ini alat untuk mengukur kebisingan ya. Nah, di mana salah satu standar pelayanan pelabuhan ya. Ini ada pengukur kebisingan. Nah, cara penggunaan untuk menggunakan alat ini di sini boleh gagas ya, kita tekan off, on ya. Kemudian, nah ini secara otomatis akan muncul tingkat audio di sekitar ruangan. Ini berapa? Desibel. Untuk standar pelayanan sendiri, informasi atau audio yang digunakan di pelabuhan itu ada 20 desibel. Nah, ini sekarang coba kita hold berapa di sini? Ya, ini berarti ada berapa? 44 desibel ya. 44 desibel di sini juga dilengkapi dengan pengukur, ini alat pengukur suhu ruangan. Nah, ternyata di sini ada 25,4 derajat Celcius untuk suhu ruangannya. Nah, jadi penggunaan alat ini kalian cukup letakkan aja di ruangan berapa desibel. Nah, kalau tingkat kebisingannya atau audionya di atas 20 desibel berarti sudah sudah sesuai dengan standar ya, standar penilaian pelayanan pelabuhan. Nah, di sini untuk mengukur tingkat kebisingan kita nggak bisa ngambil satu
titik ya, bisa kita ambil berapa titik? Ya, kita menyesuaikan dengan luasnya ruangan. Bisa 3, bisa 4 ya. Kalau terlalu luas juga semakin banyak ya kita ambil titiknya. Nah, kemudian hasilnya kita jumlahkan dan dibagi ya. Jadi rata-rata untuk audio atau kebisingan di sebuah pelabuhan itu sudah memenuhi standar atau belum. Ya, kalau sudah memenuhi standar berarti dirata-ratakannya ada 20 desibel. Nah, siapa yang mau coba? 4 kali. Ya, itu di on kan, kemudian di hold. Nah, ini kita dapatkan 56,1 desibel. Nah, seterusnya seperti itu. Ya, kita off-kan lagi, kemudian kita on-kan lagi. Untuk seterusnya seperti itu penggunaannya. Silakan kalau ada yang mau coba. Sebelum kita lanjut ke alat satunya. Ya, ini kamu off-kan dulu, kemudian kamu on-kan. Nah, ini di hold untuk 69,4. Ya, kalau untuk dia otomatis langsung ke detect, langsung membaca audio di sekitar. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengukuran apa? Penerangan. Luxury meter. Cara penggunaannya sama. Ya. Ini ada tombol power untuk menghidupkan. Kemudian kita tekan ya sampai. Nah, kita ambil ringnya satu aja ya. Kemudian ini akan otomatis membaca ya penerangan di ruangan ini berapa besar. Bisa kita ambil 1, 2, 3, 4 titik ini seruangan, kemudian hasilnya kita rata-ratakan. Kemudian sudah dapat kita hold, sama seperti alat tadi ya untuk pengukur kebisingan, dicatat berapa rata-ratanya masing-masing titik lampu, kita jumlahkan, bagikan titiknya, itu dapat berapa penerangan rata-rata ruangan ya. Semakin besar ruangannya, semakin besar atau semakin banyak titik yang kita ambil. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mencoba menggunakan? Ini bisa kalian pakai ya nanti waktu survei untuk pengambilan data KKW ya. Kalau yang ngambil SPM, ya silakan ditekan tombol powernya. Nanti tunggu 0. Nah, ini ada range-nya ya. Kan otomatis dia pencahayaan di satu titik langsung kebaca ya seperti itu. Kemudian di hold. Nah, ini kan titik 1. Kamu dapat misalnya 120,3. Kemudian titik keduanya berapa, ketiganya berapa, keempatnya berapa, kalian tambahkan. Itulah rata-rata penerangan di ruangan ini ya, atau di ruang tunggu atau di terminal penumpang sama di gangway ya.